Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Maharani, NIM 1704-188. Saya akan menjelaskan tentang saham dan obligasi. Saham. Menurut Cipto Darmaji dan Hendy M. Fakhrudin, pengertian saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau instansi terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar surat berharga yang menerangkan bahwa pemilik surat tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen investasi yang paling banyak ditawarkan oleh perusahaan dan paling banyak diminati para investor. Hal ini disebabkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu. Keuntungan capital gain merupakan selisih dari harga beli serta harga jual saham yang dilakukan. Dalam hal ini, pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari penjualan saham karena harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli. Yang kedua, dividen merupakan keuntungan perusahaan yang kemudian dibagikan bagi para pemegang saham. Dividen umumnya dibagikan dalam bentuk uang secara tunai atau bisa pula dalam bentuk rupiah. Resiko saham. Yang pertama, resiko tidak sistematik. Risiko tidak sistematik yaitu risiko yang terkait dengan fluktuasi dan siklus bisnis dari industri tertentu. Setiap industri memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh variabel ekonomi secara spesifik. Yang kedua, resiko sistematik. Risiko sistematik merupakan risiko yang tidak dapat dikurangi sekalipun dengan proses diversifikasi. Oleh karena itu, risiko sistematik dikatakan juga sebagai undiversified risk. Penilaian saham. Penilaian perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Kegunaan utama dari metode ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan. Jenis-jenis penilaian saham. Terdapat tiga jenis-jenis penilaian saham. Yang pertama, nilai buku, yaitu nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika dibagikan. Yang kedua, nilai intrinsik, yaitu nilai saham yang menentukan harga wajar suatu saham agar sehingga tidak terlalu mahal. Yang ketiga, nilai pasar, yaitu harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal atau disebut juga dengan harga pasar sekunder. Obligasi. Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang dapat dijadikan alternatif investasi selain saham. Berbeda dengan saham yang memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya, obligasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh investor kepada penerbit obligasi atau emiten. Keuntungan obligasi bagi penjual. Terdapat tiga keuntungan obligasi bagi penjual, yaitu yang pertama, bunga obligasi cenderung lebih rendah dibandingkan bunga pinjaman kredit di bank. Yang kedua, investor obligasi tidak punya hak internal atas perusahaan. Yang ketiga, penjualan obligasi lebih mudah. Jenis-jenis obligasi ditinjau dari hak penukaran atau opsi. Yang pertama, convertible bonds. Untuk mengkonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbit. Yang kedua, callable bonds. Untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Yang ketiga, exchangeable bonds. Untuk menukar saham perusahaan ke saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Yang keempat, putable bonds yang mengharuskan emiten membeli kembali obligasi pada harga tertentu. Yang kelima, serial bonds, obligasi yang metode pelunasannya dilakukan secara bertahap. Yang keenam, perpetual bonds, yaitu obligasi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo. Ditinjau dari sisi penerbit. Yang pertama, corporate bond, obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan baik berbentuk badan usaha milik negara maupun swasta. Yang kedua, government bonds, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang ketiga, municipal bonds, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jenis-jenis obligasi ditinjau dari sisi jaminan atau collateral.
Yang pertama, secured bonds, yaitu obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu milik penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Yang kedua, unsecured bonds, yaitu obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu tetapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai obligasi atau jumlah dana yang dipinjam. Yang kedua, principal dan coupon rate. Yang ketiga, jangka waktu obligasi. Yang keempat, jadwal pembayaran. Yang kelima, diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Harga obligasi. Harga obligasi adalah salah satu harga apabila kita ingin membeli atau menjual obligasi di pasar modal, baik melalui transaksi bursa maupun OTC. Hal yang mempengaruhi harga obligasi. Yang pertama, nominal. Suatu harga obligasi sebagaimana pada yang kedua, tingkat bunga. Suatu tingkat bunga yang umum berlaku dalam masyarakat sebagai pembanding bunga obligasi. Yang ketiga, jangka waktu jatuh tempo, yaitu suatu jangka waktu sejak obligasi diterbitkan sampai dilunasi oleh penerbitnya. Yang keempat, periode pembayaran bunga, yaitu suatu periode waktu di mana penerbit melakukan pembayaran bunga. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Karakteristik obligasi kan ada 2 jenis. Saya mau bertanya perbedaan mereka, perbedaan kedua itu apa ya? Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Saya ingin bertanya, berapa hal yang mempengaruhi harga obligasi itu nominal dan tingkat bunga itu masing-masing? Pengertian itu apa? Oke. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Doli. Perbedaan dari prinsipal dan coupon rate itu, yaitu nilai prinsipal adalah sejumlah uang yang disetujui oleh para penerbit obligasi agar dibayarkan kepada pemegang obligasi pada masa jatuh tempo. Coupon rate adalah suatu tingkat bunga yang disetujui penerbit untuk dibayar kepada pemegang obligasi setiap tahunnya. Lalu saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari tadinya. Hak pemegang saham biasa itu hak kontrol, hak untuk memilih dewan direksi sehingga dapat mengontrol kebijakan direksi. Hak penerima pembagian keuntungan karena sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa berhak mendapatkan bagian keuntungan perusahaan. Yang ketiga, hak preventif, yaitu hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Jawabannya? Terima kasih. Jelas. Terima kasih. Stop here. Wih. Ini recording ya?